Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita banyak menemukan prinsip-prinsip yang ditulis dari prinsip-prinsip hidup keseharian. Contoh-contoh yang banyak sekali kita temukan di dalam Alkitab adalah contoh-contoh dari petani, yaitu contoh tentang menabur dan menuai. Bagaimana petani mempersiapkan lahannya, ladangnya, membersihkan ladangnya, kemudian setelah segala sesuatunya siap, maka ladang tersebut kemudian ditanami dengan benih. Dan prinsip yang diajarkan oleh Alkitab yang menonjol adalah prinsip menabur dan menuai. Siapa yang menabur, maka orang itu akan menuai. Pernah dikatakan bahwa apabila suatu benih tidak ditaburkan, maka kita tidak akan melihat hasil tuaiannya. Ini adalah konsekuensi yang logis. Maksudnya Tuhan berkata, apabila engkau menahan-nahan benih di dalam gudang penyimpanan benih tersebut, apabila seorang petani menahan benih di dalam gudang penyimpanannya, maka benih itu sekalipun banyak, benih itu tetaplah benih yang tidak bisa digunakan dengan maksimal. Benih itu harus berubah menjadi sebuah tuaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan sound doktrin Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sound doktrin Paulus ini sedang mengajar kepada kita bagaimana caranya memandang hidup. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, mereka harus memandang bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hidupi di muka bumi ini adalah hidup untuk Kristus. Karena apa? Karena bukan hanya hidupnya itu sudah ditebus dari kesia-siaan, tetapi hidupnya itu sudah menjadi hidup yang dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Nah, kita harus memandang hidup dari sudut ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan melalui Paulus. Sound doktrin bicara kepada kita bahwa mereka itu hidup oleh iman. Hidup mereka itu adalah untuk Kristus. Hidup oleh iman itu berjalan dalam pemahaman sound doktrin. Beriman kepada Kristus dan beriman kepada apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Hidup di dalam Kristus adalah hidup menjalani prinsip-prinsip iman dari awal sampai hidupnya selesai. Tidak ada satu ruang pun yang tersisa untuk menghidupi diri sendiri,
untuk menghidupi ambisi-ambisi pribadi, tapi menghidupi prinsip-prinsip Kristus karena sadar bahwa Kristus hidup di dalam dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah ditebus Tuhan akan memandang hidupnya begini, seperti sebuah benih. Bagaimana kita akan melihat kerajaan Allah diluaskan di muka bumi ini kalau kita menahan hidup itu hanya untuk diri kita sendiri? Tidak bisa, saudara. Seberapa baiknya sebuah benih, seberapa baiknya hidupmu, seberapa penuhnya hidupmu, tapi kalau hidupmu hanya dihidupi untuk dirimu sendiri, maka kerajaan Kristus tidak pernah akan bisa diluaskan melalui hidupmu. Benih tidak akan menghasilkan apapun apabila benih itu disimpan. Apabila benih itu hanya dipelihara di dalam sebuah etalase yang bagus. Hidup itu harus dijalani di dalam prinsip Kristus. Dan hidup itu bagaikan sebuah benih yang perlu ditanam di dalam kerajaan Allah, sehingga benih itu bisa menghasilkan tuayan-tuayan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuayan itu menghasilkan orang lain lagi yang akan memandang hidup bahwa hidup ini untuk Kristus, bukan bicara tentang diri sendiri. Konsepnya jelas sekali sound doktrin Paulus, bahwa anak Allah mengasihi saya, anak Allah menyerahkan hidup bagi saya, bahwa Yesus menggantikan saya. Jadi ada pertukaran di kayu salib. Hidup saya yang berdosa ditukar dengan hidup yang dibenarkan di dalam Allah. Karena ada Kristus yang menderita dan menggantikan tempat kita di sana. Jadi saudara, orang percaya itu tidak menghidupi diri sendiri. Tidak menggali firman Tuhan untuk memuaskan pribadi sendiri. Tidak memuji Tuhan sendiri supaya emosimu melambung. Orang percaya tidak berdoa sendiri. Orang percaya tidak bangga dengan kebenaran-kebenaran yang dimiliki sendiri. Menjadi murid sound doktrin adalah menjadi benih yang ditanam, bukan benih yang dipamerkan di etalase yang bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cenderung mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Banyak orang, mereka rajin berdoa, mereka rajin mencari Tuhan, tapi hanya untuk konsumsi pribadinya sendiri. Mereka tidak ingat bahwa Kristus hidup di dalam dia, dan hidup Kristus itu harus dihidupi di dunia ini sampai Tuhan memanggilnya. Jadi kalau hidupnya hanya baik dalam pandangan sendiri, yang saya bilang benih ditaruh di dalam etalase, maka benih tersebut hanya menjadi benih yang baik, tapi benih itu tidak akan menjadi tuayan. Nah, saya sedang bicara mengajak saudara bagaimana hidupmu menjadi benih yang ditanam di dalam tanah. Kemudian benih itu akan menghasilkan tuayan. Melalui hidupmu, sound doktrin diperluas. Karena tadi dikatakan hidup oleh iman. Paulus bilang, hidupku yang kuhidupi sekarang memang hidup di dalam daging. Jadi cara memandangnya sudah berbeda. Ketika kita percaya kepada Tuhan,
Kita memang manusia-manusia yang masih sama secara fisik. Umur kita akan terus bertambah, kita menjadi tua, ada perubahan-perubahan secara fisik, kita menjadi matang dari saat kita mempercayai Kristus. Tapi sekarang kita hidup di dalam iman, menghidupi sound doctrine. Saudara, dalam pelayanan Yesus, ada banyak sekali orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus. Bahkan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 wanita. Belum termasuk anak-anak dan kaum pria di situ. Dan Yesus banyak melakukan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hidup pada waktu itu. Sehingga Yesus dielu-elukan. Orang-orang mencari Yesus. Karena apa? Karena kebutuhan mereka terpuaskan. Tetapi hanya 12 orang yang serius. Mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk menjadi benih yang bisa ditanam dan benih yang bisa kelak akan dihasilkan sehingga kerajaan Allah bisa bekerja di dalam hidup mereka. Orang-orang yang lain, mereka hanya mencari sesuatu. Ketika kebutuhan mereka terpuaskan, mereka lari dari Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka tidak hidup dari iman. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dari iman. Dari satu prinsip sound doctrine kepada prinsip sound doctrine lain. Adalah hidup yang belajar. Jadi kalau saudara belajar itu tujuannya supaya benih tersebut akan ditanam dan kelak benih tersebut akan menjadi tuaian. Amin, saudara. Bicara bagaimana sound doctrine itu bisa menjangkau orang-orang yang tidak pernah mengenal sound doctrine atau belum percaya kepada Yesus. Kalau engkau menghidupi hidupmu hanya untuk dirimu sendiri, maka engkau menerima kemuliaan-kemuliaan untuk dirimu sendiri. Tapi kerajaan Allah tidak bisa bekerja di dalam hidupmu. Mengapa? Karena engkau hanya senang berdoa untuk dirimu sendiri, engkau hanya senang membaca Alkitab untuk dirimu sendiri, engkau hanya senang menjadi orang Kristen untuk dirimu sendiri, tanpa pernah berpikir untuk hidup untuk Kristus. Atau hidup bagi Kristus. Sound doctrine ini perlu dipikirkan, bahwa saya hidup sekarang ini karena saya dikasihi oleh Allah. Katakan, saya dikasihi oleh Allah. Amin. Katakan seperti itu. Bahwa tanpa kasih Allah secara khusus kepada hidupmu, engkau tidak akan memiliki hidup di dalam Kristus. Dan Tuhan memanggilmu bukan mengikuti Yesus dari jauh. Bukan coba-coba. Bukan mengikuti Yesus kalau ada waktu. Bukan mengikuti Yesus kalau kebutuhanmu terpuaskan. Tapi mengikuti Yesus adalah fight untuk kerajaan Allah. Adalah berjuang untuk kerajaan Allah. Mengikuti Yesus dari awal sampai selesai. From faith to faith. Itu artinya menjalani, memahami prinsip Tuhan dalam setiap apa yang kau pelajari. Semua sound doctrine Tuhan engkau pelajari, engkau hidupi, dan engkau aplikasikan di dalam hidup ini sehingga hidup kita menjadi benih yang berguna bagi kerajaan Allah. Bukan benih untuk dipajang di etalase. Kalau hidupmu hanya sendiri saja, maka hidup itu akan begitu saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin dalam hidup engkau menghasilkan hal yang banyak. Tapi Tuhan Yesus
memanggil 12 orang itu. Dia mengajarkan prinsip-prinsip sound doctrine kepada mereka. Dia mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup untuk kerajaan Allah supaya hidup mereka menjadi benih yang ditanam. Hukum menabur dan menuai terjadi. Siapa yang menabur, maka dia akan menuai. Hidupnya akan membelah menjadi banyak. Prinsip benih. Benih itu harus mati dulu, baru benih itu akan muncul dalam benih yang baru dan kemudian menghasilkan apapun tanaman yang ditanam, dia akan berlipat ganda lagi. Ada buah di sana yang dihasilkan. Kalau saudara hanya berpikir untuk diri sendiri, maka sound doctrine tidak akan sampai ke tempat-tempat lain di mana orang tidak mendengar sound doctrine. Dan kita berdosa kepada Tuhan. Mengapa? Karena Matius 28 itu adalah amanat untuk memberitakan Injil. The Great Commandment. Pergilah. Ya, kata pergi itu adalah kalimat aktif. Bukan tinggallah. Bukan nikmatilah. Cenderung orang sekarang mengembangkan emosi pribadi. Nah, itu saya koreksi. Lagu-lagunya emosi. Hanya untuk diri sendiri. Kita tidak pernah memikirkan kerajaan Allah. Gitu. Doa untuk diri sendiri. Kita belajar firman untuk diri sendiri. Jadi banyak sekali orang yang saya lihat, dia sudah jalan dari PA ke PA, pendalaman Alkitab. Dia sudah mengikuti persekutuan doa sekian lama, tapi itu hanya membentuk dirinya sendiri. Hidupnya hanya menjadi benih yang dipajang. Seharusnya engkau mengikut Tuhan dengan menggunakan prinsip ini. Bahwa Kristus hidup di dalammu, maka engkau hidup dari iman. Dari satu prinsip sound doctrine kepada prinsip sound doctrine lain. Bertumbuh, itu yang namanya bertumbuh menjadi orang Kristen yang alkitabiah, bukan malah mundur. Pertama kali ikut Tuhan, bersemangat lalu mundur, terhilang. Ada orang yang hanya senang dengan dirinya sendiri. Senang dia dengan memuji Tuhan, ya untuk sendiri. Senang dia dengan berdoa untuk sendiri. Senang belajar firman untuk diri sendiri. Ya ini benih yang ditaruh di dalam etalase. Benih ini tidak akan pernah mati. Benih harus mati supaya menjadi tuaian. Amin, saudara. Makanya Paulus bilang, bukan aku sendiri yang hidup. Akunya sudah mati. Tapi Kristusnya dimunculkan. Prinsip hidup kita sudah ditelan oleh prinsip Kristus. Bukan saya, Tuhan. Lihat. Tapi engkau. Yohanes Pembaptis bilang, aku harus menjadi kecil. Dia harus menjadi besar. Kristus dimuliakan di dalam segala sesuatu. Coba lihat hidup kita sudah berapa lama mengikut Tuhan. Tapi pusatnya hanya untuk diri sendiri. Jadi kepalanya penuh dengan doktrin juga. Penuh dengan ajaran. Ya ajarannya macam-macam yang diterima. Tapi hidupnya mandek. Benih itu ditahan. Setiap kali musim menuai, engkau masuk ke dalam gudang penyimpanan dan melihat. Stok benihmu banyak. Tidak habis-habis benih tersebut memang.
Karena tidak pernah dimatikan, tidak pernah ditanam untuk menjadi tuayan. Kita tahu prinsip yang sederhana ini, prinsip menabur dan menuai. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Bukankah ini prinsip yang sederhana? Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, dia betul-betul menghidupi prinsip tersebut. Prinsip hidup oleh iman. Jadi jangan katakan saya hidup oleh iman kalau tidak hidup menurut prinsip-prinsip sound doctrine. Ya bagaimana mau bilang hidup oleh iman? Kalau hidupnya masih diri sendiri, mencintai diri, emosi sendiri. Ya saya tidak menentang doa untuk nangis-nangis. Emosi itu perlu, tapi kalau engkau sudah kebanyakan emosi, engkau akan mencintai dirimu sendiri. Dan tidak lagi melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya banyak orang mengikut Yesus dalam pelayanan Yesus. Tapi hanya 12 orang yang membawa sound doctrine. Ya saya tidak heran. Banyak orang yang mendengar sound doctrine dengan telinga kiri dan telinga kanan. Tapi saya ingin menanamkan prinsip ini. Hidup untuk Kristus adalah menjadi benih yang ditanam. Persoalannya karena kita menggenggam hidup kita erat-erat. Ini bukan persoalan umur, saudara. Ya Pak Wanda, kan saya umurnya sudah lanjut. Tidak, saudara. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka kita menghidupi hidup ini hidup untuk Kristus. Katakan. Hidup untuk Kristus. Amin. Hidup untuk Kristus itu sebuah benih yang ditanam. Bukan benih yang dipajang. Hidup untuk Kristus itu benih yang mati. Karena ditanam di dalam tanah lalu dia akan berbuah. Saudara, periksalah hidupmu. Saya mau hidupmu menjadi hidup yang menjadi benih yang ditanam. Supaya sound doctrine diluaskan di dalam hidupmu. Supaya orang mengenal sound doctrine. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi alat Tuhan mengajarkan sound doctrine. Jangan jadi alat untuk mengajarkan ajaran yang kacau-kacau. Begitu. Karena cinta akan diri sendiri, itu kan orang-orang yang cinta diri sendiri, akibatnya omongannya selalu omongan berkat. Bagaimana masalah dilepaskan, bagaimana mencari jalan pintas dalam hidup ini. Tidak, saudara. Hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang belajar. Kalau engkau mulai starting poinnya berkata, Tuhan, Kristus hidup di dalam aku, maka kita sisihkan waktu kita untuk belajar sound doctrine, dan prinsip-prinsip sound doctrine itu kita hidupi. Dan di mana kita tinggal, orang-orang bisa mendengarkan prinsip sound doctrine. Memang tidak mudah karena hidup ini harus mati. Lihat, hidup kok harus mati. Benih harus mati dan ditanam. Kalau tidak, engkau tidak akan menjadi apa-apa. Engkau akan lari ke sana kemari, dengar pengajaran si Anu pergi, ada persekutuan doa, engkau pergi di sana bertahun-tahun berdoa, cuma begitu aja. Doamu apa? Cuma mendukung hidupmu sendiri, mendukung anak-anakmu, mendukung keluargamu. Tidak ada yang dihasilkan dalam hidup kita karena benihnya itu hanya dipajang, tidak menjadi benih yang mati. Tuhan menggunakan 12 orang, bukan menggunakan 500 orang yang mengikut dia, atau ribuan orang yang mengeluh-elukan dia. Tidak, saudara. Orang-orang yang menghidupi Tuhan, menghidupi Kristus memang tidak banyak. Tapi kalau engkau orangnya, saya berdoa, biar Tuhan
memakai hidupmu sebagai benih yang mati. Katakan, Tuhan, pakai hidup saya sebagai benih yang mati, supaya hidup saya menghasilkan tuaian. Hidup saya ditabur, dan saya akan melihat taburan itu menghasilkan tuaian. Tapi kalau hanya dipajang, seberapa baiknya itu? Maka itu hanya untuk dirimu sendiri. Ingat, aku hidup bukan untuk aku, tetapi aku hidup untuk Kristus. Karena aku diselamatkan oleh Kristus, aku dikasihi oleh Kristus. Kristus menyerahkan dirinya untuk aku. Betapa luar biasanya hidupku. Kalau aku menyanyi, aku ingin menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku beribadah untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku hidup, aku ingin melayani supaya nama Tuhan dan sound doctrine ditinggikan dimanapun. Dan banyak orang bisa datang dalam pelayananku. Bukan sekedar mengumpulkan orang, tapi mereka mengenal prinsip-prinsip sound doctrine. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.